Bagaimana kabar hari ini? Bersyukur kalau semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita akan bersama-sama memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan mengawalinya di dalam doa. Ibu meminta kesediaan ketua kelas untuk maju ke depan dan memimpin teman-temannya untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita semua dengan berdoa. Anak-anak, ibu ajak anak-anak untuk bangkit berdiri bersama karena kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan sebagai wujud bangga kita menjadi anak-anak Indonesia. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat dan semangat. Kita akan menyanyikan lagu ini. Hitungan ketiga kita akan memulainya bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak, apakah hari ini ada teman-teman yang tidak masuk? Iya, kita tahu ya anak-anak sudah beberapa hari ini Syakib tidak masuk karena sakit. Jadi kita mau terus doakan supaya Syakib cepat sembuh dan bisa bersama-sama kita untuk belajar. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap belajar? Sekali lagi, apakah anak-anak sudah siap belajar? Oke, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena ibu lihat anak-anak sudah semangat belajar. Yuk, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah masuk di bab 2 pembelajaran pendidikan Pancasila. Jadi kita mau bersama-sama di bab 2 ini belajar tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Ya, secara khusus kita akan belajar tentang bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang kedua, anak-anak dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan masyarakat. Dalam pembelajaran ini, selain kita akan menerima materi, kita juga akan bersama-sama mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari dengan kerja kelompok. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan norma. Di sini yang dimaksud dengan norma adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan setelah kita mengetahui apa itu norma, selanjutnya kita akan bersama-sama belajar tentang bentuk-bentuk norma. Kita akan melihat ada 4 bentuk norma. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Dan kita akan bersama-sama belajar satu persatu dari bentuk-bentuk norma ini. Yang pertama adalah norma agama. Apakah yang dimaksud dengan norma agama?
Norma agama adalah ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contohnya, norma agama adalah bahwa setiap orang itu memiliki kewajiban untuk beribadah. Dan ketika seorang umat beragama tidak melakukan kewajibannya untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan di akhirat. Dan yang kedua adalah norma kesusilaan. Yang dimaksud dengan norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Contohnya, sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan itu sifatnya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Biasanya kalau kita tidak patuh pada norma kesusilaan, kita akan merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya. Dan contoh norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berbuat jujur. Jadi setiap kita bergaul dengan orang lain, kita dituntut untuk berlaku jujur. Dan ketika ada orang yang tidak berkata jujur atau suka berbohong, pasti akan mendapatkan sanksi. Sanksinya berupa perasaan bersalah yang ada di dalam hatinya. Kemudian dia akan merasa menyesal karena apa? Sudah membohongi orang lain. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Yang dimaksud dengan norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan itu sifatnya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, ataupun pengucilan dalam pergaulan. Contohnya adalah ketika kita memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua. Kita juga memiliki kewajiban untuk tidak menyinggung perasaan orang tua. Kita juga memiliki kewajiban untuk mematuhi nasihat orang tua dan lain sebagainya. Dan ketika didapati ada anak-anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, ia akan dikucilkan oleh orang tuanya, saudaranya, ataupun oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Apakah yang dimaksud dengan norma hukum? Norma hukum adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana di dalamnya berisi sebuah perintah ataupun larangan. Mari kita akan lihat contoh dan sanksi norma hukum. Untuk sanksi terhadap pelanggaran norma hukum itu sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Berbeda dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan yang sifatnya tidak memikat, yang sifatnya tidak tegas. Nah, biasanya norma hukum ini berbentuk hukuman, baik penjara maupun dalam bentuk denda. Contohnya, contoh dari norma hukum adalah kita itu dituntut untuk apa? Mematuhi peraturan lalu lintas, mencuri, atau kita juga melihat contoh dari norma hukum adalah sebuah larangan untuk membunuh orang lain.
Dan ketika didapati ada orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum ini, dia akan dihukum penjara. Dan lamanya itu sesuai dengan ketentuan hakim di pengadilan. Jadi itu tadi anak-anak, kita sudah belajar apa itu norma dan juga bentuk-bentuk norma. Apakah anak-anak sudah paham semuanya? Apakah ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu membagi kalian untuk berkelompok yang berisikan 3 sampai 5 orang. Silakan membentuk kelompok. Kalau kelompok sudah dibuat, sekarang silakan memperhatikan ke depan. Di sini Ibu memiliki sebuah gambar, ya. Di dalamnya ada sebuah percakapan antara Olive dan Adi, ya. Nah, di sini peristiwa ini terjadi di dalam kelas, ya. Peristiwanya adalah waktu itu jam pulang sekolah sudah berakhir, ya. Anak-anak seperti biasa berkemas-kemas dan siap meninggalkan kelas mereka masing-masing. Nah, waktu itu Olive melihat ada pulpen di atas meja, ya. Nah, Olive berpikir, ya, ini pulpen siapa ya? Dia pun bertanya dengan teman-temannya, teman-teman, ini pulpen siapa ya? Kemudian ada salah satu temannya yang menjawab, itu pulpenku, Liv. Nah, terus kemudian Adi menghampiri Olive karena ternyata pulpen yang tertinggal di meja itu adalah pulpennya Adi. Ya, Adi merasa senang sekali dan dia menghampiri Olive dan menyampaikan ucapan terima kasihnya karena sudah menemukan pulpennya. Dia berkata begini, makasih ya Liv, ini pulpen hadiah dari ayah, untung gak hilang. Ya, yang mau kita gali bersama-sama adalah yang pertama, peristiwa apa yang terjadi di gambar ini? Boleh? Ya, silahkan Mutiara. Iya, betul sekali. Jadi, waktu itu Olive melihat ada pulpen di meja. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya. Dan ternyata pulpen yang ditemukannya itu adalah milik Adi. Oke, good. Terima kasih buat Mutiara. Kemudian yang kedua, kita mau melihat siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam gambar ini. Ya, silakan Nisam. Iya, betul. Ada Olive dan juga Adi. Oke, yang ketiga kita perhatikan bagaimana suasana yang tampak dalam gambar tersebut. Ya. Oke, ya, silakan. Ciko. Iya. Jadi suasananya ya seperti kalian ketika mau pulang ya, pasti ribut gitu kan. Kemudian apalagi pengen buru-buru cepat pulang gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi kalau ada barang yang tertinggal pun kita apa? Tidak tahu, karena seringkali kalau bel pulang berbunyi pasti kita mau cepat-cepat pulang dan sampai di rumah. Oke, terima kasih Ciko. Dan yang terakhir, anak-anak, kita mau melihat sikap atau perilaku seperti apakah yang harus kalian teladani dari tokoh-tokoh yang ada di gambar ini. Ya, oke, terima kasih Debbie, betul sekali. Jadi sikap yang harus kita teladani adalah di sini sikap
jujur. Betul, sikap jujur. Sikap jujur yang dilakukan Olive. Karena biasanya anak-anak kalau kita menemukan barang ya, biasanya kita langsung masukkan ke tas kita, ya, kemudian kita bawa pulang, ya. Kalau seperti itu namanya apa anak-anak? Iya betul, mencuri nggak boleh, ya. Tapi di sini kita bisa meneladani sikap Olive yang luar biasa, ya. Ketika dia menemukan barang yang itu bukan barangnya, ya dia bisa menyampaikan. Dan di sini yang patut kita teladani dari sikap Olive adalah sikap kejujurannya. Oke anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan di kelompok kalian masing-masing. Ya, karena ini kerja kelompok, jadi Ibu mau anak-anak semua bisa belajar bersama-sama. Dan setelah selesai, kita akan mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan di kelompok kita masing-masing. Ibu akan bagikan kertas ini. Lembar peserta didiknya sudah dapat? Kalau sudah dapat, silakan kalian kerjakan dengan baik di kelompok masing-masing. Setelah itu, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, apakah anak-anak sudah selesai? Kalau sudah selesai, dipersilakan anak-anak yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Terima kasih anak-anak yang sudah berani mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Ya, oke, sekarang kita mau lihat ya sama-sama. Ya, di sini kita melihat contoh pelaksanaan norma dalam kehidupan. Ya, gambar ada seorang anak pamit kepada orang tuanya. Ya, nah. Di sini kita bisa melihat contoh penerapan dari norma kesopanan. Betul. Namanya anak ya harus berlaku sopan kepada orang tuanya. Salah satunya ketika berangkat ke sekolah, ya. Kita harus pamit, ya. Jangan tidak, ya. Kita harus pamit kepada orang tua kita. Ibu, bapak, saya pamit, saya mau berangkat ke sekolah, doakan saya bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu. Nah, pertanyaannya, apakah kalian anak-anak sudah melakukannya setiap hari? Nggak boleh jarang-jarang ya, harus setiap hari. Ya, ini salah satu contohnya. Ada banyak hal lain yang bisa kita kerjakan sebagai wujud penerapan norma kesopanan, ya, tidak hanya kepada orang tua, ya, tetapi kepada orang yang lebih tua kita juga harus bersikap sopan kepada mereka. Dan dari gambar tadi kita juga belajar ya untuk bersikap jujur ya dengan orang lain. Jadi mari bersama-sama anak-anak kita merefleksikan ya pembelajaran ini. Sudahkah kita menerapkan norma-norma yang ada di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat? Apakah kita sudah menerapkannya dengan baik? Kalau sudah, mari kita tingkatkan. Kalau belum, ayo mari kita kerjakan. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita akan mengakhiri bersama-sama,
Kita akan berdoa terlebih dahulu, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita kembali berdoa dan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Oke anak-anak, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang, sampai jumpa.